Halo guys, kita bertemu kembali di Next Stop. Hari ini aku akan menceritakan sebuah film horor berjudul Fear Street 1994. Film ini menceritakan sebuah ibu kota yang bernama Shadyside yang diyakini telah dikutuk oleh penyihir yang bernama Sarah Fear. Suatu ketika, Dina dan kawan-kawan tidak sengaja membuat penyihir itu marah, dan mereka harus mencari tahu cara untuk mengakhiri kutukannya. Penasaran? Let's go! Cerita dimulai di Shadyside Mall. Ini adalah Heather, seorang karyawan toko buku bermuka cantik, bodinya cukup bahenol. Saat mall sudah tutup, terlihat Heather yang sedang melembur bersama temannya yang bernama Ryan. Ya, ini manusianya. Dalam percakapan, Heather mengajak Ryan pulang bersama. Ryan yang setuju meminta Heather menunggu 15 menit untuk menutup toko. Heather yang sedang menyusun buku mendengar ada buku yang terjatuh. Ketika dia mencoba merapikannya, Hello? dia mengira itu ulahnya Ryan. Untungnya, buku yang dia genggam menahan pisau itu. Dia berlari ke toko Ryan, berharap mendapatkan bantuan. Ternyata tidak ada siapa-siapa di sana. Dia berusaha menghubungi polisi. Karena psikopat itu mendatanginya, dia segera bersembunyi. Tiba-tiba, psikopat itu berada di belakangnya. Saat kepepet, manusia selalu mempunyai ide-ide cemerlang. Terlihat si pembunuh yang mengejarnya tanpa ampun. Ternyata pembunuhnya adalah Ryan. Seorang polisi berhasil menembak tepat di kepalanya. Ini adalah Dina, tokoh utama di film ini. Dan ini adiknya, Josh, menghabiskan waktu untuk meneliti sejarah kota Shadyside. Tampak Josh yang sedang chattingan dengan temannya, mereka menduga pembunuhan yang terjadi di mall itu dikarenakan Sarah Fear. Dina membenci kegiatan adiknya yang hanya duduk di depan komputer. Adiknya yang menjelaskan kalau dia dan teman-teman komunitasnya sedang mencari tahu penyebab pembunuhan di kota Shadyside. Dina yang merasa adiknya kekanak-kanakan memaksanya pergi ke sekolah bersamanya. Di sekolah, Dina merindukan masa-masa dia bersama Sam. Ini adalah Kat dan Simon. Mereka berdua adalah sahabat Dina, sekaligus pengedar narkoba. Mereka nggak percaya kalau Sarah Fear yang menyebabkan kejadian semalam. Salah satu guru memberitahu sebelum pertandingan football antar Shadyside dan Sunnyvale, mereka akan mengadakan acara bela sungkawa pada tragedi tadi malam. Untuk semua pemain, pemandu sorak dan drum band wajib ikut acara tersebut, termasuk Dina. Saat wali kota Sunnyvale berpidato, tanpa sengaja Dina melihat Sam sedang bermesraan. Karena tidak tahan, ia mencari tempat menenangkan diri. Tiba-tiba, Sam menghampirinya. Ya, inilah Sam. Di sini mereka saling menyalahkan atas hubungan mereka yang hancur, di mana Sam yang masih sulit menerima dirinya seorang lesbi. Di sisi lain, terjadi pertengkaran antara anak-anak Sunnyvale dan Shadyside, yang dimana Peter mengatakan sesuatu yang menyinggung anak-anak Shadyside. Di dalam bus, Katie yang kesel mengajak mereka semua membalas perbuatan murid-murid Sunnyvale. Dina yang menyadari bus mereka diikutin. Karena terbawa emosi, ia berencana menyiram air pada mereka. Katie terkejut melihat hidung Dina yang berdarah. Sam tanpa sengaja menyentuh sesuatu yang membuat dia melihat Sarah Fear. Dina dan sahabatnya berusaha menolongnya. How many fingers am I holding up? 3. See? She's fine. Oh
my god. Tidak lama, polisi datang. Mereka semua beralasan kalau itu murni kecelakaan. Peter yang tidak terima mobilnya rusak, mengancam akan membunuh Dina. You are all fucking dead. Esokan harinya, Dina melihat seseorang berdiri di depan rumahnya. Dia mengira itu adalah Peter. Hey Peter, see you got the full costume now. Saat di dapur, Dina melihat kembali Peter di halaman rumahnya. Merasa keterlaluan, ia memberitahu Katie kalau Peter menerornya. That prick Peter is screwing with me. Yeah, he's creeping around our house in one of those skull masks. Tak selang lama, mereka mendengar ada yang memecahkan kaca rumah. Katie dan Simon memberanikan diri untuk melihatnya. Mereka kebingungan, Peter yang menerobos rumah hanya membongkar baju kotor. Karena kejadian itu, Katie menitipkan anak asuhannya ke tetangga mereka. Saat berkumpul, mereka berencana mendatangi Sam ke rumah sakit untuk mengingatkannya kalau pacarnya sudah bertindak keterlaluan. Sesampainya di rumah sakit, mereka tidak diizinkan untuk berkunjung. Untungnya, mereka punya orang dalam yang bernama Betty. Dia orang yang menyuplai obat-obatan kepada Simon dan Katie. Dina memutuskan menemui Sam sendiri, sedangkan Sam, Josh, dan Katie pergi mencari makanan. Saat pertemuan mereka, Dina memberitahu kalau Peter sedang menerornya di rumah. Sam yang kebingungan menjelaskan kalau Peter berada di sini seharian. Sam yang lelah mendengar ocehan dari Dina. I never want to see you again. Great, have a nice goddamn bite. Di sisi lain, Katie yang lapar meminta recehan pada Simon dan Josh. Josh yang mau terlihat berguna, dia berusaha merogoh-rogoh kantongnya. Karena tidak ada receh, Josh menggunakan kepintarannya. Pembunuh itu hanya melewati mereka dan terus mengejar Dina dan Sam. Dina dan Sam bersembunyi di bawah meja resepsionis. Mereka melihat resepsionis sudah meninggoy. Bandy yang datang langsung meninggoy di tempat. Mereka berhasil kabur biarpun sedikit bersusah payah. Ternyata orang di balik topeng itu adalah Ryan Torres. All employee Ryan Torres has been identified. Mereka mencoba melaporkannya ke kantor polisi. Polisi ini tidak percaya kalau Ryan Torres masih hidup setelah peluru menembus kepalanya. Sheriff yang berusaha memahami cerita mereka juga ikut tertawa. Dina yang merasa polisi tidak bisa melindungi mereka lagi memutuskan mencuri senjata dari polisi. Di sisi lain, Simon yang pergi kencing, dia melihat perempuan yang sedang duduk dan bernyanyi. Karena kepo, kakinya disayat. Simon dan wanita gila itu berguling-guling di jalan. Untungnya, Dina dan kawan-kawan datang tepat waktu. Mereka menyadari pistol tidak dapat membunuhnya. Mereka saling berdebat, siapa wanita gila yang mencoba membunuh Simon. Akhirnya semua penelitian Josh berguna di sini. Josh menjelaskan kalau wanita gila itu adalah Ruby Land. Dia seorang psikopat dari tahun 1965. Kasusnya mirip dengan Ryan Torres. Lalu di tahun 1978 juga terjadi pembantaian anak-anak. Di tahun 1950, Henry Rocker, seorang pengantar susu, menjadi pembunuh yang keji. Pembunuhan terus berlanjut. Pada tahun 1935, Humpty Dumpty, 1922, Billy Barker, 1904, seorang pandai besi. Semuanya adalah warga Shadyside, dan yang pertama tercatat menjadi psikopat adalah seorang pastor, Cyrus Miller, tahun 1966. Dan penyebab dari itu semua adalah Sarah Fier. Josh menjelaskan semua warga Shadyside awalnya normal. Setelah dikutuk oleh Sarah Fier, mereka menjadi psikopat. Simon dan Kate mengira selama ini penyihir Sarah Fier adalah cerita untuk menakuti anak-anak saja. Josh juga menceritakan kalau sebelum kematian Sarah Fier, dia memotong tangannya untuk membuat kutukan. Sam yang muncul mengatakan dia pernah melihat Sarah Fier. Setibanya di lokasi kecelakaan kemarin, mereka menemukan tubuh Sarah Fier dan ternyata itu adalah makam si penyihir. It's a grave. Simon mempunyai ide untuk meredakan amarah Sarah Fier. Dia menyarankan mengubur mayatnya maka mereka akan dimaafkan. Karena takut psikopat mendatangi mereka, mereka segera mengubur mayat itu kembali. Guys, I think there's someone in the woods. We need
There. Did it work? Anehnya, Nightwing hanya menargetkan Sam. Untung Dina yang gercep dapat menyelamatkannya. Di mobil ambulan, mereka meributkan kebodohan mereka mengubur mayat Sarafir. Sampai Sam mengatakan kalau Sarafir hanya mengejar dia. Penyebab mereka dikejar juga karena bekas darah Sam yang berada di baju Simon dan sepatu Dina. Josh mendengar itu memiliki rencana untuk menghancurkan antek-antek Sarafir. Rencananya akan dilakukan di sekolah. Sebelum itu, mereka harus membersihkan diri dari darah Sam. Katie yang takut masuk WC sendirian mengajak Josh menemaninya. Katie yang gak bisa memutar kepalanya 180 derajat, dia memanggil Josh untuk memastikan punggungnya. Karena Josh anak yang baik, dia gak berani asal pegang properti orang. Di sisi lain, Sam dan Dina saling mendaki gunung lewat di lembah. Berbeda dengan Simon yang asik menikmati tubuhnya sendiri. Setelah mereka semua berkumpul, rencana pun dimulai. We set the bait. Saat semua psikopat mendekati kamar mandi, mereka semua terlihat ketakutan karena kegagalan sama dengan mati. Mereka berhasil menjalankan rencananya, tapi lawan mereka bukan kaleng-kaleng, bos. Ini hantu, bukan manusia. Saat bersembunyi, terjadi perdebatan antara Katie dan Dina, yang dimana Katie menjelaskan kalau semua orang yang berurusan dengan Sarafir ujung-ujungnya kematian. Sam yang pasrah keluar menemui ajalnya. Beruntungnya, Josh yang menemukan satu potongan koran yang dimana ada seorang yang bernama Berman mengaku melihat Sarafir dan berhasil selamat dari pembantaian. Tapi sayangnya, Berman tidak menjawab panggilan mereka. Sam yang membaca potongan koran itu mengatakan fakta bahwa Berman awalnya sudah mati dan berhasil dihidupkan kembali dengan CPR. Selalu mereka semua setuju menggunakan cara yang sama pada Sam. Mereka pergi ke supermarket tempat Simon bekerja. Di sana, Simon menjelaskan saudaranya Timothy pernah mengkonsumsi obat-obatan membuat dirinya tewas selama 2 menit. Dia dapat diselamatkan kembali menggunakan adrenalin. Jadi, intinya mereka mau membuat Sam seperti Timothy. Karena membutuhkan jeda waktu untuk memakan semua obat yang diracik Cat. Josh, Simon, dan Cat menandai diri mereka dengan darah Sam untuk memancing psikopat. Di sini, Sam ragu dengan rencana ini. Dina yang meyakinkannya berjanji akan menghidupkannya kembali dan setelah ini semua selesai, dia ingin mengajak Sam kencan dan mendaki gunung bersama lagi. Biasa, pencinta alam. Setelah memakan obat dosis kedua, tiba-tiba salah satu psikopat datang. Untungnya, di sana ada Katie yang membantu. Karena panik, obat yang sudah disusun jadi berhamburan. Karena rencana menggunakan obat gagal, Dina mencelupkan kepala Sam ke dalam akuarium, beralih ke Simon yang sedang berpatroli. Sedangkan Josh, ia bertemu dengan Nightwing. Di sisi lain, Katie yang kesulitan melawan Ryan. Josh dan Simon yang melihat kondisi Cat seketika terdiam. Tiba-tiba kembali ke Dina yang berusaha membunuh Sam. Beruntungnya, sebelum semua psikopat berdatangan, Sam sudah wafat. Keajaiban terjadi setelah menyuntikkan adrenalin berkali-kali dan CPR. Setelah kejadian itu selesai, mereka kembali ditanya polisi. Mereka semua berbohong dengan alasan yang sama. How'd you get that? I fell on some glass. Fell on some glass. I fell on some glass. Malamnya, ia ingin menepati janjinya. Tiba-tiba,
telepon berdering. Hello? You're still alive. Superman. It's not over. We ended it. She makes the rules. Sam. Di sisi lain, Josh lagi chattingan dengan temannya. Terlihat Sam yang sudah menjadi gila. Film ini berlanjut ke part 2 yang dimana mereka akan pergi menemui Berman. Penasaran nih? Tungguin aja. Oke guys, kita sampai di sesi terakhir. Menurut aku film ini cukup menegangkan guys, dan ceritanya yang ringan dan gampang dipahami. Biarpun ada beberapa ceritanya menurut aku pribadi sedikit aneh guys, dimana kematian teman-temannya si Dina ini tidak ada artinya. Terus karena keegoisan si Dina menyelamatkan si Sam ini, mengorbankan teman-temannya dan membahayakan adiknya guys. Ya namanya film suka-suka yang buat lah. Jadi nilai film ini aku kasih 6,8. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa komen, like, dan subscribe.